Berikutnya nomor 25 dari OSK Astronomi 2025. Ini soalnya cukup panjang, tapi coba saja kita baca dulu ya. Pergerakan bintang A terhadap latar belakang bintang diasumsikan seperti pergerakan di bidang datar atau bidang kartesian dengan rumus ini. R sama dengan TI plus T kuadrat J, dengan T adalah satuan waktu dalam tahun, jadi T dalam tahun gitu. Dan R adalah vektor posisi dalam detik busur. Oke. Kemudian posisi pertama bintang A dilakukan pengamatan pada tahun 2022. Kemudian dilakukan lagi 2 kali pengamatan, yaitu pada tahun 2023 dan tahun sekarang. Nah, tahun sekarang ini karena OSK 2025 ya, berarti sekarangnya adalah tahun 2025. Kemudian untuk penyederhanaan, diasumsikan perpindahan dari posisi di tahun 2022 ke di tahun 2023 dan dari 2023 ke posisi tahun sekarang semuanya berupa garis lurus. Oke. Dari 2022 ke 2023 dan 2023 ke 2025 berarti. Garis lurus. Dengan satuan detik busur per tahun, didapatkan laju rata-rata pergerakan bintang sampai tahun sekarang sebesar berapa? Tadi sampai tahun sekarang berarti rata-rata, laju rata-rata dari 2022 ke 2025. Ini bisa langsung kita tuliskan aja satu persatu. Jadi untuk tahun 2022 itu kita namakan R0 lah ya, R posisi awal kita mengukur berarti di 00. Sama saja T-nya belum ada 1 tahun karena baru memulai ya. Jadi nilai T-nya adalah 0. Jadi 0I plus 0J. Lalu pengamatan kedua itu tahun 2023. Sekarang T-nya udah pertama, jadi T-nya sama dengan 1. Maka R-nya bisa kita tuliskan. Kita substitusikan aja 1 ini ke T di sini. Jadi 1I plus 1 kuadrat J. Nah, ini sama saja dengan I plus J. Masing-masing 1 di sini. 1I, 1J. Lalu yang pengamatan selanjutnya adalah tahun 2025. Itu sekarang udah T 3 tahun ya. 3 tahun berlalu dari 2022. T-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus R. Berarti R sama dengan 3I plus 3 kuadrat J. Dan ini menjadi 3 kuadratnya menjadi 9. Jadi 3I plus 9J. Nah, dari sini bisa langsung kita cari aja perubahan posisinya. Jadi perubahan posisi dari 2022 ke 2023 itu berarti langsung aku tulis di sini magnitudonya langsung gitu ya. Jadi magnitudo perubahan posisi ini bisa langsung aja pakai rumus Pitagoras. Jadi rumus untuk mencari panjang sisi miring dari satu segitiga. Karena kan ini I dan J itu kan masing-masing sumbunya gitu. Sumbu datar dan sumbu vertikal misalnya I dan J. Itu langsung aku cari aja panjang sisi miringnya untuk mengetahui perubahan posisi antara kedua tahun ini. Dan jadi karena tahun 2022 tadi masing-masing 0 ya, I dan J-nya, sementara 2023 itu masing-masing 1. Berarti langsung aku masukkan saja ini sebenarnya 1 kuadrat ya, selisih kuadrat. 1 min 0 kuadrat ditambah 1 min 0 kuadrat juga. Jadi masing-masing I dan J. Lalu semua itu diakarkan. Dan jadi gampang saja tinggal 1 plus 1 semua diakar, jadi hasilnya adalah akar 2. Itu perubahan posisi yang tahun pertama. Nah, lalu yang kedua dan ketiga ini 2023 ke 2025, perubahan posisinya adalah sama seperti tadi, cuma kita masukkan ya. Jadi 3 min 1 untuk yang I-nya di sini 3 min 1 kuadrat. Lalu yang J-nya berarti 9 min 1. 9 min 1 kuadrat di sini. Ini sama saja kalau di segitiga datar gitu ya. Segitiga Pitagoras, ini sisi datar dikuadratkan ditambah sisi berdiri dikuadratkan lalu diakar. Itu nanti hasilnya adalah panjang sisi miringnya. Nah, ini aku langsung hitung saja. 3 min 1 menjadi 2, yang 9 min 1 jadi 8. Lalu aku hitung langsung 2 kuadrat adalah 4, 8 kuadrat adalah 64, menjadi kalau dijumlah tinggal 68 diakar. Nah, lalu ini bisa aku jabarkan juga menjadi 68 ini jadi 4 kali 17. Kenapa 4 gitu? Kenapa langsung tahu 4? Karena 4 ini bisa langsung aku bayangkan ke step selanjutnya, itu bisa nanti dikeluarkan. Jadi 2, dan akar 4 adalah 2 kan. Jadi akar 4 ini hilang menjadi 2, sementara akar 17-nya tetap.
Nah, ini kan perubahan posisi dari 2 tahun gitu ya, 2023 ke 2025. Nah, sedangkan per tahun ya, berarti 2 akar 17 ini tinggal dibagi 2 aja. Jadi per tahunnya dari 2023 ke 2024 maupun 2024 ke 2025 itu sama dengan akar 17. Itu perubahan posisinya. Nah, maka untuk mencari laju rata-rata yang ditanyakan di soal ini, laju rata-rata per tahun lagi dalam detik pusur per tahun, itu berarti kita tinggal jumlahkan perubahan posisinya per tahun. Jadi tahun pertama perubahan posisinya akar 2, tahun kedua akar 17, tahun ketiga juga akar 17, lalu dibagi 3 tahun yang telah berlalu. Nah, yang ini akar 17-nya bisa aku jumlahkan saja. Jadi nanti tinggal akar 2 plus 2 akar 17 dibagi dengan 3 tahun yang telah berlalu. Maka dengan itu kita temukanlah jawaban yang benar di sini. Cocok ya dengan pilihan jawaban yang A.